Kenapa rambut saya? Oke. Iya, deg-degan gitu dan akhirnya ya tukang bakso lewat. Sharing ke kalian supaya ya. Hai teman-teman, kita dari Lilanya Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa Subscribe, like, tinggalin komen, nyalain notification-nya, and maaci. Hai guys, hai teman-teman semua. Aku Lala dan ini Lia. kita dari Lilanya Indonesia. Kita mau sharing dan kita mau cerita tentang pengalaman kita membangun Lila. Kenapa dikasih nama Lila? Itu dari nama kita berdua sebenarnya. Aku Lia, terus kan dia Lala. Jadinya Lila Indonesia. Jadi misi kita tuh kita mau explore Indonesia tuh gimana sih keindahan bawah lautnya, alamnya. Terus untuk kesana gimana caranya, budayanya apa. Pokoknya explore Indonesia ya Bun, Explore Indonesia gitu. Berapa lama dive Bun? Setahun lebih ya kayaknya ya. Kita berduanya setahun, tapi kalau Lia tuh dapat license pertamanya tuh udah dari 2018. Ya. Kalau aku 2019 gitu. Tapi kita diving berdua dan membangun Lila ya udah hampir setahun. Kita berdua, kenapa kita berdua suka diving itu karena pas dicoba ternyata di bawah laut tuh indah banget koralnya, ikan-ikannya. Terus kita dapet tantangan baru di sana. Rasanya di bawah laut tuh kadang ya takut iya gitu, khawatir iya, panik. Tapi kalau kita udah bisa ngadepin semuanya, wah seru banget, pokoknya ketagihan deh. Jadi kita senang banget karena adanya diving, jadi kita bisa sekalian explore semua budaya yang ada di Indonesia. Kita jadi punya quality time ya. Ya, kita jadi punya quality time. Awal mula diving, sebenarnya pengen coba diving tuh udah dari lama banget. Tapi banyak pertimbangan yang kayak, aduh bisa nggak ya, takut nggak ya. Tiba-tiba diajakin temen ngambil license, terus ya udah deh cobain, keterusan sampai sekarang. Lala gimana? Aku ya sama gitu, karena suka snorkeling, suka pergi trip, terus nggak bisa diving karena kan harus ambil license dulu. Terus udah gitu diajakin teman, ya udah ambil deh, terus kecanduan. Spot dive terfavorit, kamu apa Bun? Aku Bunaken. Bunaken. Kalau aku kayak Nusa Penida deh. Bunaken kamu kenapa? Karena di sana tuh deep ocean gitu loh, nggak ada dasarnya gitu. Jadi kayak bener-bener akhirnya ngerti apa kayak selama ini kan kalau mau pergi ke suatu tempat cerita-cerita ke teman yang suka diving. Terus mereka akhirnya suka cerita kayak Bunaken tuh jangan lihat bawah ya gitu. Kan nggak ngerti ya, apa sih orang ngomong jangan lihat bawah. Terus akhirnya ngerti ya, ternyata begitu nyobain beneran nggak ada dasarnya gitu, kayak deg-degan gitu. Dan akhirnya begitu nyebur tuh kayak wah, sampai naik lagi, sampai kayak entar dulu ya gitu, kayak itu sensasinya. Terus pertama kali ketemu Dodo. Dodo tuh Apa tuh Dodo tuh? jadi kita tuh suka kasih nama binatang-binatang yang berkesan di hati. Dodo itu penyu gitu. Terus tuh pertama kali ketemu Dodo, banyak banget, gede-gede banget, Dan terus, ramah ya mereka dan di sana. ramah gitu. Sampai ada satu yang dia tuh lagi bobo gitu, terus tiba-tiba gue deketin, dia keluar gitu, kayak deket banget gitu. Dan itu iya sih, itu berkesan banget. Bunaken the best sih. The best. Kalau aku yang jadi favorit sekarang itu Nusa Penida. Nusa Penida yang terakhir. Yang terakhir kita pergi. Itu kita pertama kalinya nyobain drift dive itu gimana, ketemu arus yang paling kenceng yang pernah kita rasain so far. Kayak wah luar biasa, mau maju itu nggak bisa, cuma bisa pasrah. Lala sempat akhirnya ngehook di karang gitu. Tapi pas ternyata begitu udah bisa ngikutin arusnya, wah indah banget di bawah air situ.
jernih juga, pokoknya luar biasa deh. Iya, Nusa Penida juga keren sih, keren banget karena ikannya lucu-lucu Lucu-lucu, banget, gitu, koralnya kayak, juga. Koralnya cantik banget gitu. Gue nih panjang nih ceritanya kalau gue nih. Apa Gue nih dulu yang kan, apa Buntir dulu nih? Lala dulu deh. Gue dulu ya, karena gue paling panjang nih pokoknya ceritanya. Pokoknya trauma, makanya gue bilang Bunaken karena ada satu ketika dari kita memutuskan bikin Lilanya Indonesia, ada satu ketika tuh gue iseng gitu. Gue pergi dive sendiri karena waktu itu Buntir nggak bisa gitu. Jadi kayak jadwal kita berdua nggak ketemu. Terus akhirnya udah deh gue coba pergi sendiri gitu dengan kesotoyan gue. Akhirnya gue minta pergi ke tempat yang sebelumnya kita belum pernah pergi, yang berdua kan udah pernah pergi gitu kan. Terus gue minta ke tempat lain karena di Bunaken tuh punya 19 spot dive yang keren. Gue minta ke tempat lain dan itu kondisinya kesiangan. Jadi divers lain tuh udah pada udah pada surface, terus gue baru mau go down. 20 menit aja dan saya nangis gitu. Terus pulang ke hotel, gue telepon dia, gue nangis. Pulang sampai Jakarta, gue nangis. Karena di situ gue kena daun karen. Daun karen tuh arus yang nyedot ke bawah. Jadi akhirnya karena ada pengalaman itu, gue ngerti bahwa kalau mau ketemu ikan yang gede-gede itu harus main arus gitu loh. Harus main arus, dan pada saat gue dive sendirian itu, gue tuh masih open water license-nya gitu loh. Kita kan baru ambil advance kemarin, jadi itu benar-benar pengalaman yang berharga banget. Akhirnya gue juga jadi ngerti kalau mau pergi ke satu tempat tuh memang harus kita benar-benar preparationnya matang gitu loh. Maksudnya kita cari tahu dulu gitu loh. Ini tuh kondisinya apa, terus bagaimana, koordinasi sama dive center dan guide-nya juga harus oke gitu loh. Dari situ tuh dapat banyak banget pengalaman sampai akhirnya jujur gue trauma banget gitu loh. Pulang tuh gue trauma banget gitu. Gue takut banget karena di situ gue ngerasain kayak gue bukan apa-apa men gitu. Maksudnya dengan segala apapun yang gue punya kayak I'm nothing gitu. Karena gimana ya, maksudnya diving tuh harus percaya sama diri sendiri, percaya sama pikiran lo sendiri, percaya sama alat gitu, sama body lo. Dan pada saat itu kan gue diving sendirian, gak ada Lia gitu, dan itu gue menyesali sih sampai sekarang. Gue bilang sama dia kayak gue nggak mau deh diving sendirian lagi. Pokoknya kita harus diving berdua gitu loh. Gak enak banget gitu. Pokoknya itu sesuatu yang buat gue akhirnya belajar banyak. Dan jadi gue pengen sharing ke kalian hal-hal apa sih yang kalian tuh harus lebih matang siapin supaya kalian tuh nggak dapat trauma yang kita berdua pernah alamin gitu. Diving menyenangkan, resikonya besar, tapi benar-benar harus dipersiapin dengan matang gitu. Tuh kalau Buntir, spot yang bikin aku trauma banget itu di Misol Raja Ampat. Waktu itu aku masih pemula sih sebenarnya hitungannya sih, karena baru diving tuh sekitar 2 bulan, masih newbie banget. Tiba-tiba diajakin teman, yuk, ya udah kita coba. Nah waktu itu nama spotnya Bow Window. Baru aku sekitar turun mungkin 10 menit ya, sekitar 10 menit turun, cek bar, loh kok tinggal 10 bar ini oksigennya gitu. Wah panik dong kayak gini, wah ini bentar lagi udah mau habis nih. Kasih signal ke guide-nya, mau naik. Terus bingung, guide-nya cuma liatin aku dari jauh, ini kenapa ya kayak gini. Sampai aku samperin, aku tunjukin ini ya, barnya. Ini loh barnya, tinggal 10, naik, buru-buru. Akhirnya itu aku nggak pakai safety stop sama sekali, langsung naik ke surface, ke atas. Itu posisinya barnya udah sama sekali nggak ada udara, nol. Nah itu mual, panik, trauma, semuanya campur aduk jadi satu. Bahkan pas aku mau coba snorkeling aja nih, berenang santai, itu nggak bisa sama sekali.
itu takut banget sampai ada kepikiran, duh apa gue berhenti diving ya kayak gitu. Dan itu sempat vakum lumayan lama. Akhirnya ketemu Lala lagi, kita coba lagi diving dan berhasil. Soalnya dia lebih kece guys. Dia baru lulus open water, dia udah ke Raja Ampat, dia udah ke Misol gitu kan. Jangan dia, dicoba. Jangan itu dicoba. kayak wow gitu, buntir wow gitu. Itu jadi pelajaran banget sih. Jadi harus sadar diri, mungkin tahu kemampuan diri tuh sampai mana. Terus sama lokasi juga yang tadi Lala share kan, kayak lokasinya gimana ya, harusnya gimana, kita kira-kira sanggup nggak ya pas segala macem. Jadi jangan modal nekat aja sih. Iya, jangan modal nekat sama jangan modal ngelihat foto bagus gitu. Bener-bener kalau divers profesional tuh kayak misalnya bule gitu ya, mereka tuh bener-bener searching dulu gitu. Ini foto bagus tuh, dia tuh gimana di sana tuh sistemnya apa, musim apa, musim ikan apa, arusnya gimana. Terus dive centernya tuh pakai guide lokal apa enggak? Karena itu penting banget. Guide lokal tuh buat baca dia punya keadaan airnya tuh gimana gitu. Terus kondisi alat gimana? Kondisi alat gimana, itu penting banget. Jadi benar-benar koordinasinya tuh harus matang. Next destination kita mau kemana? Banyak. Kalau itu kita mau ke Derawan dulu, Derawan Maratua, terus kita mau ke Lampung. Lampung kemarin kita udah, tapi kita ke Tanjung Putus. Jadi kita mau balik lagi ke spot yang beda, Teluk Kiluan. Terus ke Komodo, terus pengen ke Ambon, Alor, Banda Neira dan kawan-kawan. Semuanya. Kayaknya 2 tahun juga nggak kelar deh itu, pokoknya Indo tuh keren banget. Pengen ketemu whale shark, terus hiu. Kita pengen ketemu segala jenis udang-udangan yang lucu-lucu itu. Dan koral-koral yang lucu-lucu gitu. Kita mau explore yang lain nggak? Oh pastinya sih, karena Indonesia tuh kan luas banget, indah banget. Kayak nggak cukup kalau kita cuman explore bawah laut. Jadi setiap kali kita pergi ke satu tempat, destinasi, kita pengen kenalin ke kalian kayak makanan khasnya apa sih, budaya khasnya apa sih, kerajinan khasnya apa iya, sih. apa sih, gitu. Terus kayak landscape yang lain, mungkin trekking, terus perbukitannya atau perkampungannya, itu sih budayanya Indonesia. Karena budaya Indonesia banyak banget. Dan seru banget setiap kali. Ya itu makanya kenapa kita cinta banget sama diving, selain dapat sesuatu hal yang beda dalam suatu hobi gitu ya. Lo tuh bener-bener bisa ngerasain budaya Indonesia yang kalau gak pergi diving mungkin nggak akan tahu gitu, nggak akan seniat itu lo pergi berjam-jam lewat darat, lewat laut tuh lo nggak akan. Dan kalau kenal alamnya, kita juga jadi makin sayang sama alamnya, jadi pengen ngerawat gitu, supaya ya nantinya makin banyak orang yang bisa nikmatin keindahannya sih. Iya. Tips buat pemula. Kita juga pemula, tapi belajar. Tips yang paling penting itu jangan lupa napas. Ya iyalah, jangan lupa napas. Soalnya itu pokoknya segala-galanya di bawah air. Kenapa? Dengan kita bisa kontrol napas, itu kita jadi meminimalisir yang namanya panik gitu. Soalnya biasanya mulai dengan kita napasnya cepet atau berat, itu jadi malah kebawa panik, terus lupa nih, harus ngapain ya next ya, terus body kita ada di mana ya, kayak wah pokoknya udah nggak kekontrol, itu yang paling bahaya. Jadi itu yang selalu diingat sih, napas sama fasih menggunakan alat. Jadi kayak kita misalnya naik motor, gasnya di kanan, koplingnya di kiri, sama kayak kita diving juga. Kita punya inflate, deflate di kiri, kita nyaman menggunakannya. Jadi begitu kita misalnya kena arus atau kita nggak balance buoyancy-nya, kita tahu kita harus ngapain gitu. Nafas yang paling penting, karena nafas tuh kalau oksigennya nggak nyampe ke otak atau subsidinya kurang, itu tuh bisa bikin cepet panik gitu. Dan buntir tuh ya nafasnya lebih awet guys daripada gue. Jadi ya kalau kita trip kasihan banget kan, karena gue boros banget, kita harus naik gitu loh, karena tabung gue udah merah dan dia tuh kayak masih gue 100 gitu. Anak bebek ini. Saya anak bebek, jadi saya boros banget nafasnya gitu, dan semuanya harus selesai karena nafas saya boros. Maaf.
Terus mungkin tambahan satu lagi tuh selalu ingat sama basic skill kali ya, itu nggak boleh dilupain, akan kepake sampai kapanpun. Basic skill tuh biasanya apa aja sih, Bun? Yang Cara pas pasang alat. Oh ya, cara pasang alat yang dipelajarin di open water Iya, ya. gitu. Terus udah gitu cek barnya gimana, hand signalnya gimana, oke, nggak oke, terus start to stop, buoyancy gitu. Basic skill sih. Kadang-kadang soalnya kalau udah nyemplung tuh udah lihat koral ya warna-warni, kayak kalau gue sih suka lupa. Kayak gitu kan, kayak bengong gitu guys. Gila bagus banget gitu. Gitu sih. Makanya dive tuh lebih baik ada partner. Kemudian bahkan sekarang ini kita tuh kalau dive biasanya kan kalau berdua tuh suka dikasih guide-nya 1 ya. Kalau sekarang kita selalu minta 2 gitu. Jadi 1 buntir, 1 aku, supaya lebih safe gitu loh. Karena kita ngerasa lebih kalau sampai ada pengalaman baru yang kita belum pernah temuin sebelumnya, kita cepet diajarinnya gitu loh sama guide kita gitu. Itu juga penting gitu. Jadi apa ya, safety dive tuh bukannya masalah sosokan dan keren di foto doang gitu loh, tapi benar-benar nyaman sama diri, nyaman sama body, nyaman sama alam tuh kita enjoy-nya tuh nikmatinnya tuh benar-benar maksimal karena kita saling jaga gitu. Dia dulu. Oke, describe Lala in one sentence. Anak bebek yang kebanyakan gula. Karena dia tiap kali dive itu pasti semangat banget, nggak bisa diem, pecicilan kemana-mana, dar dor, pokoknya semangatnya nggak pernah habis deh. Baterainya nggak habis-habis. Terus kalau aku apa? Kalau Buntir ya dia tuh energi positifnya gue lah gitu. Dia sisi tenangnya gue. Jadi kalau gue tuh anaknya ambisian, terus gue tuh hiperaktif ya, kebanyakan gula, terus kadang-kadang suka sotoy juga ya. Jadi dia adalah ibu bijaknya saya gitu. Gue gasnya, dia remnya. Gitu. Jadi dia tuh pokoknya sisi positifnya gue lah gitu loh. Kita saling melengkapi lah. Iya, dia sisi balance-nya gue gitu. Jadi makanya kita bisa cocok pergi berdua gitu, kita bisa sharing banyak hal berdua ya karena itu, karena ada timbangan negatif dan positifnya. Backroll, drift dive, wall, pelagik. Oh, dua-duanya bagus. Mantap. Dodo deh. Nusa Penida. Bunaken. Mas. On boat. Enggak, dua-duanya damn. Less Visibility deh. Black tip. Point of view-nya kita berdua wanita Indonesia gitu. Wanita Indonesia. Rasanya gimana sih diving gitu? Terus mungkin dari kendalanya atau seru-serunya, terus ketemu orang-orangnya, pengalamannya apa. Nah, pokoknya harus selalu cek Lilanya Indonesia. Nonton terus Lilanya Indonesia. Nah, terus jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya kita, boleh di-share, dibagiin ke teman-teman. Dan kalau memang ada input atau misalnya ada suatu tempat yang pengen kita datengin, terus udah gitu ada yang pengen dibahas, ada yang pengen lebih detail, boleh kasih masukan, tinggalin di komen atau email ke kita juga boleh Lilanya. pasti kita respon. Namanya email kita. Emailnya lilanyaindonesia@gmail.com gitu. Jadi semoga yang nonton dapat terbantu, bisa juga kabarin kita, berinteraksi dengan kita supaya kita bisa bikin video yang lebih berwawasan lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih terbuka lagi dalam hal sharing.